warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtidah Hidayah Batari dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ijazul Quran atau kemukjizatan, di mana ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian Ijazul Quran. Yang kedua, segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang ketiga, fungsi kemukjizatan Al-Quran. Pengertian ijaz atau kemukjizatan. Secara bahasa, mukjizat atau ijaz berasal dari kata ajasa, yujiu, ijaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah ada beberapa pendapat. Menurut Manna Al-Qattan, kemukjizatan adalah perbuatan yang luar biasa yang disertakan dengan bertanding secara damai dari orang yang menentangnya. Yang kedua, menurut Ali Asy-Syabuni, kemukjizatan adalah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun individu untuk menandingi hal yang serupa dengannya. Maka mukjizat adalah bukti yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkuat kebenaran, misi, kerasulan, dan kenabiannya. Selanjutnya adalah segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran ada 4. Yang pertama, gaya bahasa. Yang kedua, aspek sejarah. Yang ketiga, ramalan masa depan. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa dapat dilihat dari 1. Susunan kata dan kalimatnya. Yang kedua, ketelitian dan keseimbangan redaksinya. Yang ketiga, nada dan langgam Al-Quran. Yang keempat, singkat dan padat. Yang kelima, memuaskan para pemikir dan orang kebanyakan. Yang keenam, memuaskan akal dan jiwa. Yang ketujuh, keindahan dan ketetapan maknanya. Dan yang kedelapan, keseimbangan redaksi Al-Quran. Yang kedua, aspek sejarah. Isi dari kitab suci Al-Quran sangatlah lengkap, seperti kejadian pada masa lalu. Pada saat itu manusia diciptakan, telah ada di dalamnya kisah-kisah nabi terdahulu dan umatnya, dan kisah-kisah teladan maupun kisah yang jahat. Yang ketiga, ramalan masa depan. Ramalan masa depan yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, ramalan atas kemenangan kerajaan Bizantium Romawi atas Persia dalam Quran surah Ar-Rum ayat 1-5. Yang kedua, kemenangan umat Islam dalam perang Badar dalam Quran surah Al-Qamar ayat 44 sampai dengan 46. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang pertama, penyerbukan dengan bantuan angin dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22. Yang kedua, asal kejadian alam semesta dalam Quran surah Fussilat ayat 11. Dan yang ketiga, kadar oksigen di angkasa berkurang dalam Quran surah Al-An'am ayat 125. Selanjutnya adalah fungsi Ijazul Quran. Yang pertama, bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukti kebenaran Al-Quran. Yang ketiga, menguatkan iman. Dan yang keempat, melemahkan musuh-musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan.
tentang materi ijazul Quran ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.